Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selama ini kita kan sudah menjalankan 2 atau 3 kali pilpres langsung ya. Sejak zaman SBY 2004 sudah 4 kali. 4 kali ya, 4 kali. 4 kali. Kita menjalankan pilpres langsung dan presiden kita dipilih langsung oleh rakyat. Jadi suara rakyat itu dianggap sama rata semuanya. Mau dia tukang becak, mau dia profesor, itu nilainya sama. Tidak ada perbedaan. Nah, kita kan dalam satu grup lah di beberapa grup WA ya, Bung Hatta ya. Anda kelihatannya tidak nyaman gitu. Kalau komentar-komentar Anda saya lihat itu tidak nyaman dengan pilpres yang seperti ini, yang pilih langsung. Tidak seperti waktu kita dulu memilih melalui perwakilan yang kita percaya gitu. Bagaimana itu? Jadi gini, pendekatan budaya ya, misalnya kultur lah ya. Kultur kita itu dari dulu, kultur berorganisasi kita, apakah itu di ormas, di organisasi politik, kecuali yang di desa itu ada pemilihan langsung di tingkat desa karena sederhana kan. Tapi ketika itu meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari desa, itu biasanya kan pakai sistem perwakilan. Termasuk mau pilih ketua partai misalnya, ketua partai PDIP misalnya kan. Nggak usah tingkat nasional, tingkat kabupaten aja mereka pasti kirim perwakilan. Datang wakil, maksudnya perwakilan itu ya ketua DPD kecamatannya mungkin, ketua dari tingkat desa rantingnya kah, semua kumpul, semua perwakilan. Nah, agak unik juga nih. Iya kan? Secara budaya semua berjenjang begitu perwakilan. Ya kan? Tidak ada partai satupun yang memilih ketua umumnya atau ketua wilayahnya di mana yang memilih itu bawa kartu anggota partai langsung datang ke bilik suara. Tidak ada. Itu kultur namanya. Kultur kita di mana-mana seperti itu. Walaupun prakteknya perwakilan musyawarah ini ada yang praktek pragmatis dengan aklamasi, ya kan? Itu udah bercampur dengan feodalisme sebenarnya. Ada yang dipilih dengan kontestasi di antara calon dan sebagainya. Tapi kan prinsipnya semua yang hadir yang akan memberi suara itu adalah perwakilan, bukan yang pegang kartu anggota itu loh. Semua ngumpul di sebuah kecamatan itu ngumpul semua anggota milih gitu ya. Nah, tingkat kecamatan aja tidak berani langsung. Nah, sekarang ujuk-ujuk kok untuk pilih presiden kok harus langsung dan bawa KTP masing-masing. Itu dari mana akar kulturnya? Gitu. Walaupun kita berasumsi bahwa dengan cara itu demokratis. Nah, sekarang prinsip demokrasi itu katanya kalau misalnya menang 50+1, kan begitu. Kenyataannya untuk kasus Jokowi misalnya 2 periode ini, pertama dipilih hanya oleh 37% pemilih. Dia lalu menjadi presiden. 37%, bukan 50% ke atas loh suara yang pilih Jokowi. Bagaimana bisa begitu? Karena sekian persen untuk pesaingnya bukan Prabowo. Sekian persen, besar juga yang suara Prabowo kan. Sekian persen yang tidak datang mencoblos. Sekian persen orang yang cacat suaranya dan sebagainya, sehingga besar. Sehingga total antara suara Prabowo dengan yang tidak datang, yang cacat suara dan sebagainya, itu artinya ada 63%. Lebih besar yang tidak memilih Jokowi ini.
Iya, iya. Tapi kan buktinya jadi presiden. Nah, padahal asumsinya dipilih langsung itu demokratis. Bagaimana bisa hasil seperti itu kita sebut Dianggap sebagai demokratis, ya? demokratis kan enggak? Itu hasil 2014. Hasil 2019 saya hitung lagi. Ternyata dengan segala akal-akalan itu tetap 42% juga yang memilih Jokowi itu. Tidak ada 51. Karena apa? Tidak ada pemilihan kedua kalinya untuk mendapatkan suara mayoritas itu, nggak ada. Ya, 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 ya. Nah itu yang saya sebut ya legal, pilpres legal dari presiden, tapi tidak legitimatif, tidak Ya, ya, ya. keabsahannya itu diragukan gitu. Itu contoh bahwa pilpres langsung juga tidak menjawab persoalan, ya kan? Lah kita bilang kita beri cap lewat perwakilan musyawarah di MPR tidak demokratis. Betul, tapi calon yang dipilih lebih berkualitas biasanya karena diseleksi di sana kan dengan baik. Kalau ini kan selera partai, dan selera partai sudah kita tahu lah, Wali Piro misalnya, baru siapapun bisa jadi calon, sponsor dan sebagainya. Dan itu salah satu sebab kenapa saya daripada bersandiwara-sandiwara begitu membuat kita terpecah belah, membuat biaya biaya sangat mahal. Lah kenapa enggak disederhanakan aja sesuai napas konstitusi UUD 45 asli itu, bahwa dengan pemilihan secara perwakilan musyawarah ini satu pasti dapat calon yang arif bijaksana karena dipilih oleh orang-orang terhormat yang arif bijaksana di MPR kan. Yang kedua, kalau tuan-tuan rakyat atau siapapun tidak puas dipilih oleh MPR, hasil seleksi capres di MPR ini silakan dilempar ke rakyat. Mau main money politik ya apa terserahlah tuan-tuan di sana. Yang jelas ini calon kita, siapapun yang terpilih, siapapun yang terpilih kualitas lebih baik gitu. Gitu. Lalu sesudah jadi presiden tetap dikontrol oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara supaya dia tidak semena-mena kan. Kita jadi ketua koperasi aja ada yang ngawasi kita, masa jadi presiden bebas nggak ada yang ngawasi semau-maunya. Ini negara apa? Ya kan? Oh, kita kritik sistem ada yang tertinggi dan sebagainya. Jadi ketua koperasi saya rasa dikontrol tuh, ya kan? Itu yang paling inilah, apalagi ketua catur kayak saya kan dikontrol oleh rakyat saya kan. Kayak gitu. Itu contoh dan banyak kelemahan dari sistem pilpres langsung ini. Misalnya ya, yang satu sudah saya sebut itu perpecahan, terbelah kita sejak era pilpres langsung ini kan di era Jokowi. Ada saya kampret, ada saya cebong, dan sampai hari ini terasa pecahannya itu. Kemungkinan kita pecah itu gara-gara begitu. Di samping itu, pilpres langsung ini mahal. Karena mahal, kedepannya hanya orang paling kaya yang bisa maju. Dan orang paling kaya tahu sendiri siapa. Tinggal mereka bikin partai langsung dia bisa jadi capres kan. Lalu dia bisa beli suara. Lalu kita cecere ini mau jadi apa? Paling-paling kalau saya duga sih ke depan ini yang masih ada modal ya. Mungkin AHY aja kali yang masih ada. Selebihnya bisa Haritanu maju lagi. Bisa Cukong mana lagi yang berani maju, barangkali Ahok tuh berani. Nah, atau si Erik yang banyak duitnya. Ya kelompok-kelompok itulah yang akan ini. Nah, itu mengapa saya merasa ini tidak adil lah buat Indonesia yang dibangun atas semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan, tiba-tiba semua kita hitung hanya dengan duit gitu. Itu. Nah, yang lainnya pilpres langsung itu misalnya kerjanya habis terpilih tahun pertama konsolidasi,
konsolidasi itu ya tidak lain adalah bagaimana memaksa partai lain gabung supaya koalisinya besar. Ini juga nggak benar, presidensial tapi rasa parlementer kan, di main gabung-gabung suara, gitu, main tekan-tekan karena tadi banyak dosa ketua partai ini saling peras-peras gitu kan, akhirnya terpaksa gabung kan. Nah, itu tahun pertama. Bagi-bagi kursi ya. Bagi-bagi perkuat barisan. Nah, tahun kedua mulai mikir-mikir program apa ya. Nah, udah ngomong membangun nasional membangun bangsa kan, national building ya, karakter building dan sebagainya, apalagi 9 nawacita atau apa, semua kan muluk program itu. Karena abstrak program itu nggak menarik, karena dia harus kejar target. Akhirnya dia pilih yang praktis, kartu sehat, bansos. Ini memperlakukan rakyat kayak yatim piatu aja itu. Kasih suap dengan bansos, suap dengan ini kan, dan PJS ya. Tidak dianggap rakyat itu sebagai sebuah subjek yang harus dibangun, tapi dianggap sebagai pelengkap penderita aja kan gitu. Nah itu yang gitu. Iya, seperti anak yatim piatu di panti asuhan aja dikasih sedekah gitu aja rakyat itu seadanya. Tidak dalam program yang benar-benar ini membangun bangsa. Nggak mungkin, karena kenapa? Dia sudah berpikir untuk dipilih berikutnya. Akhirnya dia kerjain yang membangun citra. Tahun ketiga dia sudah mulai selfie. Masuk, entah masuk apa lagi. Ya, ini kayak apa yang dilakukan Ganjar terakhir. Saya nggak tega sebut yang lalu lah. Nah gitu, selfie. Ya pokoknya happy lah gitu, bangun citra lah gitu. Tahun keempat karena sudah mulai ada pesaing yang jelas, dia mulai atur bansos ini harus jadi alat politik, kartu ini harus jadi alat politik, dan seterusnya. Yang lebih parah struktur itu, aparat negara pun menjadi alat politik. Iya, itu akibat dari sistem ini. Nah, lebih jauh lagi dalam pelaksanaan pilpres itu kan ada yang lucu kan, yang makanya kita sebut sebagai demokrasi kartu ini. Oh, dari sini larinya ya. Iya, kan masa negara semulia sehebat ini alat pilpresnya dari kardus, bos. Iya kan? Iya. Dari kardus digembok pula dengan gembok besi. Tiba-tiba muncul lompat kodok dari dalam. Dari dalam kardus itu keluar kodok. Iya. Ini memang agak kontroversial ini. Kardus tapi digembok pakai besi gitu. Iya, itu. Padahal pakai pisau aja kardusnya ini selesai. Ada apa? Iya. Itu bikin saya nggak nyaman lihat pilpres. Iya. Oh, iya, ngerti lah. Ya, Bisa ditambah lagi dengan peran-peran yang dimainkan oleh lembaga survei. Itu suka-suka dia aja lembaga survei. Mau naikkan siapa, ya kan? Pasti ada sponsor yang biayai kan? Iya. Nah, itu lembaga survei itu mengganggu perasaan juga. Lembaga survei ini kenapa saya kritisi? Ada contoh paling konkret Jawa Barat. Waktu pilgub Jabar lah ya 2018 apa 2019. Jadi semua lembaga survei yang hebat-hebat itu, termasuk yang punyanya Denny, yang punyanya siapa lagi yang satu itu, itu mengatakan bahwa pasangan Sudrajat dengan Saihu hanya 6-9% suaranya. Gitu. Semuanya buka lagi di berita. Jadi rata ya semua. Rata semua sepakat. Seperti ada yang ngatur. Nah, iya. Tapi dalam realitasnya apa yang terjadi? Sudrajat itu dapat 29% loh. Nah, teori statistik atau teori survei mana yang margin errornya 22%? Coba
Kok margin error 20%? Nah itu. Dan dianggap surveyornya hebat ya. Nah, iya. Padahal kardus semua. Nah itu yang membuat saya aduh, banyak lucu-lucu lah. Iya. Jadi kayak pilpres